Yuk, welcome back to my channel Trotol 7 Media. Buat kali ini gue mau share caranya root HP Redmi Note 4. Ya gini, langsung aja kita masuk pertama-tama ke menu fastboot dengan cara matikan Android untuk masuk ke fastboot modenya ya. Oke, kita bisa pencet tombol power dan volume down secara bersamaan. Kalau udah ada getar sedikit, lepas tombol powernya gitu. Oke, sampai ada logo fastboot. Nah, seperti ini nih logo fastbootnya. Sampai masuk mode fastboot. Nah, kayak gini nanti kita langkah selanjutnya lari ke PC. Kita konekin pakai kabel USB teman-teman. Jadi PC-nya udah ada minimal ADB fastboot untuk konekin Android ya di PC teman-teman nih. Pastinya udah diinstal nih teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita preparein perintah-perintah yang akan nanti kita masukkan di CMD itu untuk mengakses Androidnya teman-teman dari PC. Oke, nah ini udah pasti terkonek. Cara ngeceknya kita masuk ke device manager, ke Android device, dan sampai dengan Android Composite ADB interface. Nah, kalau ini berarti udah connect. Nih dicabut, colokin lagi. Nah, berarti ini udah connect nih teman-teman nih, Android device dan Android Composite ADB interface. Nah, ini berarti udah connect nih. Kita tinggal taruh dan kita bisa lanjutkan langkah selanjutnya teman-teman. Itu. Nah, untuk langkah selanjutnya kita itu siapin dulu nih bahan-bahannya nih teman-teman nih. Jadi kita mau pakai super user kah ataukah manage manager kah? Itu udah kita simpen di handphone yang akan kita root teman-teman. Nah, ini TWRP-nya, berikut juga TWRP-nya. TWRP-nya dari komputer, dari PC teman-teman nih. Nama TWRP-nya itu kita harus sama persis dan kita copy. Nanti kita akan masukkan ke CMD. Nah, ini dua file ini, Legislator, Manage Manager atau pakai super user untuk kita bisa punya akses untuk modify di Androidnya. Oke. Nah, kita copy TWRP yang udah kita siapin sesuai dengan tipe handphonenya. Terus kita copy. Untuk langkah selanjutnya kita ke program user di PC, lalu ke minimal ADB fastboot, kita paste di situ teman-teman. Nah, jadi minimal ADB fastboot ini atau dari CMD, teman-teman bisa masuk langsung ke CMD yang ada di PC kalian, atau lewat file file program dari minimal ADB fastboot tersebut. Ada yang CMD-nya, lalu kita run administrator untuk menjalankan. Nah, ketika sudah kebuka jendela CMD, kita masukkan 3 perintah. Yaitu yang pertama yang tadi udah gue bilang udah disiapin ya teman-teman ya. Yang pertama itu fastboot devices, fastboot DVC, fastboot DVC. Untuk perintah pertamanya fastboot DVC, untuk yang keduanya fastboot flash recovery spasi nama TWRP-nya. Nah, titik IMG langsung enter. Itu yang kedua. Nah, ini yang pertama kita masukin ya, langsung nih fastboot device. Oke, kalau udah kita masukin ke jendela CMD-nya, kita enter. Nah, dia akan langsung membaca cepet tuh. Nah, untuk perintah keduanya fastboot flash recovery nama TWRP titik IMG terus enter. Nah, kita tinggal copy nih. Tadi udah gue siapin teman-teman nih di notepad. Kita tinggal paste di jendela CMD. Kalau udah kita enter, dia akan berjalan sampai dengan finishing recovery. Oke, finish, pokoknya total bla 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 gitulah. Ini udah sukses. Langkah selanjutnya perintah ketiga yaitu fastboot boot nama TWRP lalu enter. Ini untuk apa yang ketiga? Nah, yang ketiga itu untuk mereset merestart Android kalian dari PC. Jadi kita nggak usah mencet, dia nanti akan restart sendiri teman-teman. Nih, sekarang kita ambil handphonenya. Android itu akan merestart dan akan masuk langsung ke TWRP ini yang kita install. Nah, gitu. Makanya tadi fastboot boot nama TWRP kan gitu. Kalau misalkan nggak masuk bisa pencet manual teman-teman. Caranya dengan volume tombol power terus volume up. Untuk selanjutnya kita tinggal tunggu install.
Nah, pilih memori yang tempat kita simpan itu super usernya, Magisk Manajernya di mana gitu. Memori eksternal kah, SD kah, atau internal kah gitu. Nah, filenya zip ya teman-teman ya, harus zip. Nah, kalau udah kita pilih, file juga kita pilih, terus langsung reboot. Ketika dia udah kelar install, dia akan mereboot gitu. Nah ini di sini gue pakai super user teman-teman nih. Nah gini, jadi langkah pertama yaitu teman-teman siapin file super user atau Magisk atau Legislatornya itu di handphone Android yang akan teman-teman itu teman-teman oprek lah gitu ya teman-teman ya. Nah ini sesuai di gambar, kita tinggal tunggu aja sampai dengan selesai, dia akan berjalan sendirinya. Nah lanjut lagi, kalau teman-teman itu udah simpen file super usernya atau Magisk Manajernya di internal memory atau SD card handphone yang akan teman-teman root, setelah sudah tinggal konekin, ikutin langkah-langkah yang tadi gitu teman-teman. Oke, dipastiin komputernya udah terinstall Android driver. Oke, ini udah selesai. Ini kekunci nih teman-teman nih, biasa kalau gini, karena dia lumayan lama installnya teman-teman. Jadi ini langsung ketanam ya. Oke. Oke, nah ini kita tinggal tunggu sampai selesai, nanti dia akan merestart otomatis. Nah, kalau misalkan memang sudah nah ini dia udah mulai selesai nih. Oke, instalasi. Nah, ini dia merestart. Nah, dan masuk ke menu. Seperti biasa nggak ada yang berubah. Nanti untuk mengeceknya apakah root yang kita lakukan berhasil atau tidak, kita boleh masuk ke Play Store dan download root beer checker atau ya aplikasi untuk ngecek HP apakah sudah terroot atau tidak. Jadi teman-teman, jadi fungsinya root sendiri ini banyak banget teman-teman. Ini kenapa saya root, kenapa di root, karena memang biar enteng gitu. Dengan RAM yang 2 GB yang aplikasi itu selalu update. Nah ini kita tujuannya gue akan ngapus aplikasi bawaan yang nggak kepake di HP ini teman-teman, di Android tersebut. Nah ini lumayan lama ya bootingnya ya. Nah kalau udah kayak gini ini aman nih teman-teman nih, pasti masuk. Udah ada 3 itu, dia bakal masuk ke menunya. Oke, kita tunggu teman-teman. Nah ini udah masuk nih teman-teman nih, udah masuk. Oke, seperti biasa tidak ada yang berubah. Untuk proses selanjutnya tuh udah ada super usernya. Nah, untuk proses selanjutnya kita download root checker di Play Store teman-teman, untuk kita ngecek akses root. Ini nanti dia minta persetujuan dulu teman-teman nih, root checker ini kan belum bisa nih. Nah kita kasih persetujuan di super user tersebut. Nah kita kasih izinkan biar dia bisa ngebaca akses rootnya. Nah, gitu teman-teman. Kalau misalkan tidak diizinkan di super usernya, dia akan tidak ngebaca root akses gitu teman-teman. Oke, kita cek teman-teman. Nah ini udah nih, udah merah, udah hijau. Kita cek root checker. Nah, ini belum root ya teman-teman ya. Nah, congratulations, root device, root access is properly installed. Oke, thank you. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe.